Halo. Guys, selamat sore. Selamat sore. Sore. Siang apa sore ini? Terserah, apa aja, tergantung kepercayaan diri sendiri. Thank you Kak Syafiq. Terima kasih. Aku kegiatannya sore by the way, jadi nanti harus berangkat. Hai guys. Bram mana? Bram di kantor. Dia nggak dibawa pulang guys, karena nggak ada tempat buat nyimpennya. Habis itu di JKT tuh sering dipakai buat properti, so ya udahlah, taruh di situ. Rekomendasi menu wajib coba di Jogja gitu. Maksudnya aku kasih rekomendasi ke kalian, or kalian kasih rekomendasi ke aku, karena aku pun bukan asli orang Jogja guys, jadi aku nggak tahu. Tapi aku waktu itu pernah makan bakmi godok, kayak bakmi Jawa gitu, di daerah Jogja, I think enak. Tapi emang dasarnya aku suka bakmi godok gitu, bakmi Jawa gitu. Bakmi Jawa tuh yang agak nyemek ya. Biasanya emang dia agak nyemek itu, kuahnya dikit. Cuman kayaknya bisa request deh. Ada kok yang goreng, maksudnya yang tidak ada kuah. Dan ada juga yang kuahnya banyak. Aku juga kurang tahu guys. Thank you Kairin. Besok beli bakmi Jawa di Jogja ya guys. Jujur aku kurang tahu nanti jadwal kita akan kayak gimana. Dari tour yang udah berlalu sebelumnya sih aku nggak sempet ya. Waktu pas teater sementara aku nggak sempet beli bakmi Jawa.
Terus kayaknya pas tur tahun lalu juga nggak sempat, jadi aku nggak tahu apakah bisa beli atau enggak. Dan di sini juga ada kok guys, di Jakarta juga ada. Dan waktu itu di rumahku juga lumayan, di rumahku, di dekat rumahku lumayan autentik karena dia tetap masaknya pakai arang. Dan waktu itu juga udah kesampaian makan sih, waktu pas event in Phoenix sama Kristi, waktu itu udah sempet makan. Jadi aku kayak nggak terlalu yang kayak aku harus makan, santai aja. Kalau ketemu ya ketemu, kalau enggak ya udah. Halo gitu ya thank you Kak Rahma, terima kasih. Any recommendation what to try in Surabaya? Surabaya apa ya? Roti abon itu dari Surabaya nggak sih guys? Coba apa namanya? Kayak abon gulung gitu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu tapi itu apakah asli dari Surabaya or bukan. Tapi kayaknya lumayan terkenal di Surabaya. Ya nggak sih? Tapi aku nggak tahu sih. Jujur. Jujur. By the way, pemain Jepang itu udah ketemu belum? Belum, karena aku belum nonton vlognya lagi. Vlog, bukan vlog sih. Belum nonton kayak opening bla 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 itunya kan di YouTube. Thank you Kak Syafiq. Spill outfit besok. Thank you Kak beli putu. Besok like tanggal 20. Besok aku belum tahu saya pakai baju apa, tapi kayaknya ada kegiatan. Thank you Kak Tika. Thank you Kak Muhammad. Aku tuh besok meet and greet yang pertama yang Surabaya kan, di kota pertama. Aku akan kayak pakai agak dress gitu, tapi aku nggak tahu dia warna apa karena dia tuh motif kotak-kotak, warnanya agak campuran hijau abu-abu coklat gitu,
tapi aku nggak tahu dia warna dasarnya apa. Terus Jogja sebenarnya kita janjian outfit guys. Tim Dream. Janjian all member Dream, iya janjian all member Dream. Tapi bukan yang gimana-gimana ya, bukan yang kayak janjian pattern aja. Bukan yang kayak nanti kita semua akan cosplay menjadi karakter Teletubbies, enggak. Kayak bajunya tetap beda-beda guys, patternnya aja yang sama. Ryan STS di teater sementara. Iya guys, biasanya emang kalau misalnya pertengahan tahun kan selalu lagi di luar kota ya. Nah tapi guys, aku STS-nya tetap di teater Jakarta ya kawan-kawan. Jadi kayak perayaannya dan tiup lilinnya mungkin, dan juga birthday to shoot, semua kayaknya di Jakarta. Tapi birthday cekicannya itu di Surabaya. Pokoknya birthday cekica aku tuh abis meet and greet, abis meet and greet, terus abis itu aku langsung birthday cekica. Di setlist apa kak? Jujur belum tahu juga, belum tahu. Tanggal 1 dong berarti. Kayaknya bukan tanggal 1 deh guys. Tanggal 2, iya tanggal 2. Maunya di setlist apa aja sih aku nggak ada yang kayak harus ini harus itu. Sekarang aku kayak oke, STS di setlist apa, oke setlist apa aja yang available. Mana sih jadwal lain, lihat semua. Oh ini Juli. Tim Love and Tim Dream Meet and Greet Surabaya tanggal 2 Juli. Oh enggak. Salah baca. Minggu 28. Kalau Tim Love 28 Juni. Kalau Tim Dream 2 Juli. Dia tulisnya begini guys. Aku kira barengan tadi. Dia tulisnya begini.
Apa emang barengan? Oh maksudnya love dream passion ya? Mirror, iya mirror. Wow, kepencet apa tuh? Thank you Kaliau. Dari live tetangga. Tetangga siapa ini yang kita omongin? Tetangga kamu? Tetangga aku? Tetangga siapa? Tetangga IDM. Ada salam dari temanku. Oke, salam balik kalau begitu. Piala Dunia dukung siapa gitu? Oh iya ya, Piala Dunia. Aku ada 3 tim yang aku tonton. Yang kalau misalnya mereka tanding, udah pasti aku tonton. Aku suka sama Inggris. Aku juga nonton Belanda, sama aku nonton Jepang. Kemarin pertandingan Piala Dunia yang sekarang yang awal aku nonton itu kan Jepang sama Belanda ya. Itu seru, tapi serunya pas udah mulai babak 2. Pas babak 1 mungkin mereka masih pemanasan ya. Jadi tuh pas babak 1 apa ya? Oke gitu. Oke. Tetapi habis hydration time, habis mereka minum, mungkin mereka haus kali ya. Itu baru mainnya lebih ada peningkatan. Lebih agak seru gitu. Cuman pas kakak Belanda lawan kakak Jepang, kakak Belandanya dia pegang bola mulu guys. Dia bolanya tuh lebih sering di mereka ya, babak-babak awal. Cuman sekalinya kakak Jepang pegang bola, itu dia bisa langsung ngedeketin ke gawang. Tapi sebenarnya pas mereka mulai itu aku nggak bisa kayak prediksi kayak yang menang siapa ya gitu, nggak bisa kayak yang dapat poin siapa ya.
kayak aku bimbang. Terus pas dikasih tahu sama sportscasternya, kayak dia bilang kayaknya Jepang tuh belum pernah menang di pertandingan bola lawan Belanda. Terus aku kayak, oh iya kah gitu, kayak mungkin terakhir ngunggulin udah lama kayaknya deh. Terus aku kayak, oh oke. Terus pas abis kakak Belanda ngegolin, kakak Jepang langsung ngegolin. Abis kakak Belanda ngegolin lagi, kakak Jepang langsung ngegolin. Terus aku kayak, oh oke. Tapi guys, by the way, sekarang Nakamura-san, kakak Nakamura-san, dia viral banget, sumpah. Aku kayak setiap aku buka sosial media, kakak Nakamura-san tuh muncul. Sampai ini aku kasih tunjuk. Kemarin dia ngegolin. Kenapa aku kasih tunjuk tuh ya? Kalian bisa cari sendiri. Iya nggak? Iya, pokoknya itu. Thank you Pak Tua. Iya. Tapi waktu pas Nakamura sama ini ngegolin, jujur aku nggak kepikiran itu bakal gol itu, karena lumayan jauh kan jaraknya. Kayak di luar kotak penalti ya masalah. Jadi aku rasa itu pun kayaknya kipernya belum siap. Jadi kayak itu tiba-tiba banget dia nge-shoot. Mitoma nggak, iya sumpah favorit aku, my Oshi. My Oshi. Ya dia shootnya jauh banget. Jujur pasti kipernya kaget, aku pun kaget itu bisa gol. Kayak wow, oke. Tapi asiknya memang pas udah masuk babak 2. Tapi semua orang gara-gara si Nakamura sama ini viral banget. Semua orang jadi makan sama dia. Terus habis itu dia emang visualnya oke banget sih guys. Tapi menurut aku ada visualnya lebih oke. Tapi ternyata dia emang dari dulu udah dibilang kayak visual timnas Jepang kan. Namanya Taniguchi sama. Shogo Taniguchi. Menurut aku dia pas pertama kali dia masuk lapangan, aku kayak wow, visual yang amat sangat. Dia keren banget. Buat Oshi di Jepang ya, Oshi aku di timnas Jepang Mitoma saudara guys, kakak Mitoma, tapi dia nggak main. Oh. Tapi keren sih, keren. Terus karena jersey mereka warnanya vibrant banget,
yang kayak Belanda warna orange, terus Jepang warna biru. Itu nontonnya jadi enak banget sumpah. Nontonnya jadi kayak gampang bedainnya. Guys, ini aman kan ininya? Apa ini aku ya yang enggak ke scroll live chatnya? Masa iya sih? Bentar. Wow. Oh my god, di HP aku nggak ke scroll live chatnya. Wow. Nggak apa-apa sih, aku bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini. Bisa lihat di device aku yang satu lagi. Thank you Kak, nice. Tapi giftnya juga nggak muncul. Aku bisa sih lihat sih. Tapi aku jadi kayak gini. It's okay. Terus habis itu pertandingan berikutnya yang aku nonton adalah, sebenarnya kan aku agak sedikit penasaran ya dengan kakak Ronaldo ya. Jadi aku nonton tuh Portugal. Siapa ya? Oh. Tapi aku ngerti sih guys. Pas aku nonton itu tuh bener-bener kakak Ronaldo kayak dia dijagain 2 orang. Dia kayak main bola tapi ada bodyguardnya gitu. Kanan kiri, depan belakang. Setiap dia kemana tuh ada 2 orang yang jagain dia. So kayak wow. Cuman aku ngerasa sebenarnya tuh banyak kesempatan itu bisa gol. Tapi aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena dijagain juga kali ya. Jadi nggak gol gitu. Tapi aku nggak tahu, jujur nggak tahu. Terus waktu itu ada yang bilang ke aku, kan aku nontonnya Inggris ya, karena aku tahu pemain Inggris. Terus aku juga emang suka aja sama Inggris gitu. Ada yang ngomong ke aku, mendingan nonton Portugal daripada nonton Inggris. Terus aku kayak, oke, nggak apa-apa Kak kalau kamu suka Portugal. Kamu nggak harus kok mencela tim lain demi tim kesukaanmu. Terus abis itu selang beberapa jam Inggris berhasil mendapatkan poin. Oke. Tidak ada Cole Palmer. Iya, dia cedera kayaknya guys. Tapi nggak apa-apa sih guys. Maksudnya kayak aku nonton kayak tim yang pengen aku nonton itu karena aku tahu aja kayak biasanya yang mengikutinya mereka gitu. Bukan yang kayak
tim yang aku dukung harus menang. Bukan. Tenang aja, tenang. Terus kemarin aku juga lihat ada Spanyol kalau nggak salah ya. Spanyol lawan Cape Verde. Terus itu mereka nggak bisa melewati kipernya. Terus pas aku lihat beritanya ternyata kipernya kayak udah umur 40-an tahun. Terus aku kayak wow, keren banget sumpah. Kipernya terlalu OP. Iya kan sumpah, aku nonton aku lihat beritanya, terus habis itu aku nonton ini kan klip-klip ya. Itu udah kayak 3 kali dia tangkis. Enggak, yang pertama itu kena tiang, terus habis itu dia tangkis. Apa gimana ya? Apa pertama dia tangkis, terus habis itu kena tiang, terus habis itu dia lambungin ke atas. Terus aku kayak, yang kena tiang itu menurut aku itu dijagain Tuhan. Itu dia jaga gawangnya bersama Tuhan, sumpah. Sumpah dia kayak, mungkin dia orang beriman kali ya, jadi kayak dibantuin sama Tuhan. Keren banget jujur. Terus aku lihat kan dia cerita latar belakangnya, terus cerita keluarganya, jujur sedih. Terus aku kayak sedih. Tapi mungkin dia emang sangat amat berjuang buat negaranya dan mungkin buat olahraga sepak bola ini. Akhirnya mungkin terbayarkan juga kali guys. Karena dia udah lumayan tua, dia udah 40 tahun sumpah. Keren. Habis itu aku menonton Inggris lawan Kroasia. Awalnya kan maksudnya aku kemarin nonton Euro ya, aku ngerasa waktu Euro sama waktu yang Piala Dunia sekarang kayak ada beberapa tim yang lebih serius untuk Piala Dunia. Mainnya tuh pas Piala Dunia tuh lebih kayak oke. Tapi pas Euro tuh kayak emang gini ya mainnya gitu. Tapi pas Piala Dunia emang ada beberapa yang kayak lebih oke banget. Terus aku sadar Inggris tuh udah ganti pelatih guys, dari yang Euro sama yang Piala Dunia sekarang. Jadi mungkin mainnya lebih oke. Aku ngerasanya sih gitu ya. Sebenarnya pas pertama kali penalti kan Bapak Kane yang ambil penalti kan, itu aku udah kayak sebentar, ini kalau nggak masuk ini lucu gitu. Terus aku kayak terus nggak masuk, terus aku kayak tapi ternyata habis itu cek VAR, itu bukan salah Bapak Ken, sorry. Terus itu yang kedua penalti terus masuk, terus aku kayak oh oke. Oke. Jujur tapi mereka oke banget sih di situ. Katanya juga Inggris tuh udah lama nggak cetak 4 gol di dalam satu pertandingan. Pickfordnya iya. Cuman aku rasa kemarin waktu lawan Inggris lawan Kroasia itu, aku rasa Inggris tuh
gampang kehilangan bola. Jadi misalnya lagi passing nih, passing, dribble, passing, tiba-tiba bolanya udah ada di Kroasia, so kayak loh kok kamu posisinya apa? Aku posisinya penonton. Ini posisi apa sih maksudnya? Declan masih memegang prinsip Arsenal. Jujur sebenarnya aku jarang nonton Arsenal ya. Aku nonton Declan lebih seringnya di Inggris. Tapi kakak Jude Bellingham dia kalau misalnya thank you ya kalau dia udah memasuki mode timnas, dia oke. Dia oke banget. Jude lebih muda daripada kamu, iya sih. Declan Rice juga. Nggak apa-apa kan, biar sopan aja loh panggilnya. Masa panggilnya adek? Jurjan itu. Lionel Messi, iya. Nanti kalau misalnya kakak Messi main lagi, aku pengen nonton sih. Kan kemarin kita udah nonton kakak Ronaldo, nanti kita nonton kakak Messi. Katanya guys, katanya nanti ada di bracket yang ke berapa gitu. Nanti kalau misalnya udah ke yang berikutnya, katanya kakak Messi bisa ketemu lawan kakak Ronaldo. Jujur penasaran, boleh nggak waktu hari itu dibuat tanggal merah? Boleh nggak? Please. Pengen nonton jujur. Ya tapi nggak tahu ya guys, aku nggak tahu bracket yang keberapa. Hari libur sedunia, iya sumpah. Bisa kalau lolos ya, oke. Oke. Terus kemarin aku lihat klipnya Haaland. Dia kan maksudnya tinggi banget ya guys, terus badannya besar banget. Aku lihat klip dia yang kayak lagi ngejar bola gitu, tapi bolanya lagi dipegang sama tim lawan. Jujur kalau aku jadi tim lawan, itu bolanya udah aku lepas sumpah. Aku udah kayak bro nggak usah lari bro, ini buat kamu. Udah aku serok pakai tangan. Udah dapet kartu merah aku kayak ya ambil aja gitu. Ngeri banget sumpah. Aku kayak wow. Mentalnya nggak kuat. Mentalnya nggak kuat. Live sambil nonton bola mungkin nanti ya kita. Aku nggak tahu sih. Mungkin kalau misalnya waktu dan jamnya pas. Oke. Kayaknya besok tuh Belanda sama Jepang mainnya, kayaknya Belanda nggak terlalu malam deh mainnya, jam 12-an ya. Kalau Jepang pagi or siang, aku nggak tahu. Tapi tanggal berapa itu masalahnya? Takutnya aku ada kegiatan. Kayaknya aku ada kegiatan sih guys.
Tapi yang malam ini kayaknya nggak ada yang mau aku tonton deh. Coba aku lihat. Aku lihat. Terus kemarin tuh aku nonton Portugal karena abis Portugal kan Inggris kan. Jadi aku kayak sambil sembari mengisi waktu luang kita lihat. So aku penasaran aja kan, banyak orang yang kayak ngomong ini adalah mana sih? Oh ini ya. Loh, bukan. Nih. Oh, nanti malam nanti malam belum ada yang ingin aku tonton sih. Tanggal 21. Tapi aku ada jadwal tanggal 21, aku ada kegiatan. Iya jam 11. Kakak Jepang jam 11 siang. Kakak Belanda jam 12 malam. Yeay. Oh ada Argentina lagi nih tanggal 23. Aku lagi ngapain ya tanggal 23? Kayaknya aku ada kegiatan sih, tapi apakah aku udah pulang? Aku nggak tahu. Ih, ada France lawan Irak juga. Wow. Mana sih? Ya. Oh, Inggris main lagi tanggal 24. Oke. Tapi yang France lawan Irak ini juga menarik. Tapi jam wow. Aduh. Guys kan mereka kadang tuh mainnya jam 3 gitu kan. Terus kayak aku nonton. Terus biasanya pas mereka half time aku apa? Bobo. Aku aduh. Kenapa sih mainnya jam segitu? Pas half time bobo waktu pas pertandingan siapa ya? Pokoknya half time kan, terus aku tidur. Terus aku bangun, mereka udah babak 2, udah main kayak baru main 5 menit, terus habis itu langsung gol. Terus aku langsung kayak, tapi nggak apa-apa, itu jadinya kebangun. Semoga Inggris
atau Belanda atau Jepang ketemu Jerman di fase Google. Inggris tuh waktu Euro udah ketemu Jerman belum sih? Belum ya. Inggris udah ketemu Jerman di Euro ya. Tapi lumayan juga sih. Bentar dah. Kan kemarin Toni Kroos katanya terakhir main di Euro kan. Dia sekarang main nggak? Apa dia udah graduate juga? Nih. Udah graduate juga, oh no, sedih. Terus guys katanya kan Van Dijk juga udah mau graduate juga, sedih. Sedih. Kubo cedera gitu. Iya guys, sumpah pas mereka lawan Belanda kan aku seumuran by the way sama Kubo Sang. Coba lihat. Iya kan? Iya kan, seumuran tuh. Iya, dia jatuh terus habis itu yang pas udah babak kedua apa gitu, akhirnya dipinggirin disuruh ke samping lapangan. So kayak kasihan. Kubosang kan aku bukan temennya, jadi panggilnya masih apa kayak Sang. Oh ya guys, by the way kan yang sekarang lagi viral banget kan Nakamura itu kan, Nakamura-san, Keito-san. Ternyata kan aku cari, kan waktu itu pas Indo lawan Jepang aku juga pernah nonton kan, itu yang 2023 ya, apa berapa tuh, 2024. Itu ternyata dia ada juga, cuman dia waktu itu nggak main, jadi mungkin aku nggak ngeliat ya. Itu Om Nakamura bukan guys, ini kakak Nakamura, yang Nakamura sama yang kelahiran 2000, yang kelahiran bener nggak tuh, coba. Ada dua ya. Ini yang Keito Nakamura. Iya tuh. Besok seru sih, USA versus Australia. Sebenarnya aku juga lumayan nonton sih Australia, tapi aku nggak tahu. Coba aku lihat jam berapa ya mereka. Sebenarnya guys, kan aku nggak nonton ini ya, Copa ya, jadi aku nggak tahu timnas dari
jam 2 malam. Besok aku ada apa ya? Aku karena basically tahu aja sih pemain-pemain Australia, karena kan waktu itu main sering ya lawan Indonesia ya, jadi lama-lama hafal. Tapi beneran seru nggak? Ntar kayak orang-orang yang kayak nonton Portugal, nonton Spanyol. Kayaknya pun kalau nonton Spanyol itu seru sih, karena seru untuk lihat Cape Verde tangkis-tangkisin itu ya. Tangkis-tangkisin bola. Tapi guys, emang di bola tuh kayak sports, nggak bola doang, kayak cabang olahraga manapun itu tuh emang kadang tuh based on luck ya guys. Jadi tuh kayak nggak bakal tahu, kayak nanti di draw kamu bakal ketemu tim mana, terus kayak kamu juga mungkin kamu bisa kayak estimasi, oh mungkin mereka kekuatannya segini, tapi ternyata kalau misalnya mereka lagi perform banget atau mereka justru lagi turun banget, nggak ada yang tahu sumpah. Jadi tuh pun kalau misalnya orang bilang kayak nonton ini bakal seru, nonton ini bakal seru, ya mungkin bakal seru, tapi kan nggak tahu kayak faktor lucknya tuh lagi di mana. Gitu guys, jadi kayak wow, kepencet. By the way, aku bentar lagi akan udahan juga bahasa ini, tapi ini top giftersnya kalau bener gak ya? Bener kali ya. Walaupun baca komennya harus dari sini. Di Belanda ada yang seumuran sama kamu guys, tapi kayak kan aku juga lihat kan kayak Kubosang itu kan dia kan seumuran sama aku ya. Menurut aku itu mereka keren banget, kayak bro mendalami satu tujuan di hidup ya, yaitu sepak bola, dan dia udah sekeren itu di umur aku yang sekarang. Keren sumpah mereka. Pedun kali ini seru nggak menurut kakak? Lumayan. Sejauh ini sih aku cuma nonton kayak beberapa pertandingan yang pengen aku tonton ya. Mungkin nanti pas masuk semifinal lebih seru, nggak ada yang tahu. Perempat final, iya perempat final. Tapi dari kemarin tuh aku lihat di portal-portal sosial media banyak yang udah kayak kayaknya tim ini masuk final, kayaknya tim ini masuk final, kayaknya tim ini masuk final. Aku sampai sekarang belum nggak tahu siapa yang kira-kira akan masuk, siapa yang enggak, karena aku baru nonton beberapa pertandingan sih, jadi aku belum tahu.
Jepang tapi potensi masuk final juga ya, semoga ya. Apapun lah, apapun. Kamu dukung Inggris? Iya, aku suka nonton Inggris. Tapi kalau di sini bisa lihat top gifters gak? Coba lihat. Oh, bisa. Oh, enggak deh, udah sama. Jadi guys, ini aku nggak bisa lihat komen kalian, live chat kalian di sini, di device yang ini. Jadi aku lihat di device yang ini, yang di sini, biar sini. Tapi ternyata top giftersnya ke loading. Kita nikmatin aja pertunjukan Pildunnya. Iya guys, kan buat kita sih seru-seruan ya. Buat aku sih seru-seruan. Karena aku bukan atlet ya. Bayangin aku atlet ya. Wow. Gak bisa tuh menikmati. Apa itu menikmati? Setiap hari deg-degan. Aku gak ngebayangin sumpah kalau jadi mereka. Kayak beban satu negara tuh ada di mereka. Kayak mereka harus membawa nama negara mereka. Kalau jadi atlet bola mau setim sama siapa? Mau setim aku bikin sendiri ya. Aku bikin sendiri. Kalau misalnya aku suka banget ngelihat Van Dijk juga kan. Dan dia keren banget, sumpah dia jadi back dia keren banget. Nanti aku setim sama Van Dijk, tapi abis itu aku juga mau setim sama Declan Rice. Terus itu karena dia Mayoshi ya, Mayoshi. Terus bikin sendiri, iya bikin sendiri. Aku posisi apa? Aku back sama kakak Van Dijk sebelahan. Karena aku nggak suka di tengah. Kalau di tengah too much work ya. Tapi kalau aku jadi back, aku tingginya harus 2 meter. Iya. Minimal aku sehalan kalau aku jadi back, kayak nggak bisa lewat gitu. Tapi juga ada sih maksudnya back yang kayak emang dia keren banget, nggak harus yang kayak besar tinggi bener. Nah, udah nanti kapan-kapan kita omongin lagi ya. Aku abis ini harus berangkat kegiatan guys, so aku akan bacain podium, akan bacain top gifters.
Coba kita lihat di sini. Oke, udah sama. Oke, di nomor 1 ada Kak Ono Marpida. Thank you so much Kak Ono Marpida. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Di nomor 2 ada Kak Syafiq. Thank you so much Kak Syafiq. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Di nomor 3 ada Kak Ramon. Thank you so much Kak Ramon. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terus ada Kak Riau, ada Kak Kru, ada Kak Wuhan, ada Kak Muhammad, ada Kak Yerija, ada Kak Robi, ada Kak Dek Wahyu, ada Kak Beli Putu, ada Kak Erin, ada Kak Winnie, ada Kak Ilham, ada Kak Nice, ada Kak Mutmainah, ada Kak Ran, kakak di nomor 17, ada Kak Cepa, ada Kak Auzora, ada Kak Boim, ada Kak Rahmat, ada Kak Zaki, ada Kak Herdiansyah, ada Kak Hashim. Mana nih? Oke, semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi secepatnya. Kalian semua sehat selalu. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum air mineral yang cukup juga. Amin, vitamin. Sampai bertemu lagi secepatnya. Terima kasih chat-chatnya, terima kasih juga gift-giftnya, terima kasih banyak. Sampai ketemu secepatnya. Terima kasih yang masih berkegiatan, selamat berkegiatan. Yang sudah selesai kegiatannya, selamat beristirahat. Terima kasih, dadah, bye.